Saudaraku, katakan padaku dengan jujur. Pernahkah kamu memperhatikan seorang wanita yang sekilas tampak biasa saja, tidak istimewa, tetapi tiba-tiba kamu merasakan sensasi aneh di dalam dirimu? Seolah-olah ada sesuatu tentang dirinya yang menarikmu, lebih kuat daripada yang bisa dijelaskan oleh logika. Jantungmu mulai berdetak lebih cepat, perhatianmu secara otomatis terfokus padanya, dan kamu tidak selalu mengerti mengapa. Dan yang paling menarik adalah, dalam kebanyakan kasus itu bukanlah kebetulan. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bahasa tersembunyi dari tubuh seorang wanita. Ini bukan sihir atau fantasi, tetapi serangkaian sinyal perilaku yang sering muncul ketika seorang wanita merasa tertarik atau terpikat secara emosional. Ini dapat disebut psikologi nonverbal ketertarikan. Apa yang tidak dikatakan seseorang dengan kata-kata, tetapi ditunjukkan dengan tubuhnya. Penting untuk dipahami, satu sinyal saja tidak membuktikan apapun. Tetapi ketika sinyal-sinyal itu diulang dan digabungkan, gambaran yang lebih besar muncul yang sulit diabaikan. Tonton sampai akhir karena sinyal terakhir adalah yang paling halus dan paling penting. Hal ini sering diabaikan, padahal hal ini mengungkapkan tingkat keterlibatan yang sebenarnya. Dan ya, jika Anda ingin melanjutkan dengan sinyal perilaku dan psikologi komunikasi yang lebih dalam, tulis API di kolom komentar. Sinyal pertama adalah leher, area kepercayaan, dan kerentanan. Perhatikan bagaimana seorang wanita memegang kepalanya di dekat Anda. Ketika dia sedikit memiringkannya ke samping, memperlihatkan garis lehernya dari telinga hingga tulang selangkah, ini seringkali merupakan gerakan tanpa disadari. Leher adalah salah satu area tubuh yang paling rentan. Orang secara naluriah melindunginya dan tidak menunjukkannya tanpa alasan. Oleh karena itu, ketika leher terekspos di hadapan Anda, itu sudah menjadi penanda perilaku yang penting. Bayangkan situasinya, Anda sedang berbicara, suasananya tenang, dia sedikit tersenyum, rileks, dan pada suatu saat kepalanya sedikit miring. Rambutnya sedikit bergeser, memperlihatkan garis lehernya yang halus. Pada saat-saat seperti itu, tubuh seolah berkata tanpa kata-kata, "Aku merasa tenang di dekatmu." Dan inilah poin pentingnya. Ini bukanlah gerakan yang direkayasa atau tindakan yang disadari. Dalam kebanyakan kasus, hal ini terjadi secara otomatis, sebagai refleksi dari keadaan internal. Jika Anda tetap percaya diri, jangan memaksa, jangan terburu-buru, dan tetap tenang dalam percakapan, gerakan ini dapat diulang. Dan pengulangan itulah yang penting. Sekali adalah kebetulan. Dua atau tiga kali dalam percakapan yang sama adalah sinyal kenyamanan dan keterbukaan emosional yang konsisten. Sinyal kedua adalah kaki, indikator perhatian yang paling jujur. Ada satu detail yang diabaikan oleh kebanyakan orang, arah kaki. Sementara itu, tubuh seringkali mengungkapkan dengan tepat kemana perhatian seseorang diarahkan. Bayangkan, dia berdiri di seberang Anda sedang berbicara, dia tertawa mendengar lelucon Anda, santai dan tampak terlibat. Wajahnya mungkin netral, tangannya mungkin bergerak dalam percakapan, tetapi kakinya seringkali mengungkapkan kebenarannya. Jika kakinya mengarah langsung ke arah Anda, itu adalah penanda nonverbal yang kuat tentang ketertarikan. Mengapa? Karena tubuh selalu cenderung mengarah pada hal-hal yang penting secara emosional baginya. Bahkan jika seseorang secara sadar mengendalikan ekspresi wajahnya, bagian bawah tubuhnya jauh lebih sulit dikendalikan. Ini halus tetapi sangat bermakna. Perhatiannya secara harfiah beralih kepada Anda. Dan ada nuansa lain. Ketika seorang wanita terlibat secara emosional, tubuhnya mungkin secara berkala kembali kepada Anda, bahkan jika dia teralihkan oleh teman-temannya atau lingkungan sekitarnya. Ini tidak berarti ketertarikan instan dalam arti romantis, tetapi ini adalah tanda yang jelas bahwa Anda berada dalam zona perhatiannya. Sinyal ketiga adalah punggung bawah, bahasa keanggunan, dan daya tarik. Sinyal ini lebih halus dan seringkali terwujud dalam gerakan. Misalnya, ketika seorang wanita berjalan di samping Anda, menyesuaikan pakaiannya, atau sekadar menyentuh punggung bawah Anda dengan ringan. Ini adalah area yang terkait dengan postur, feminitas, dan gerakan tubuh. Dan itulah mengapa setiap gerakan di sekitarnya seringkali tampak lebih ekspresif.
Bayangkan, Anda sedang berjalan-jalan di malam yang santai, percakapannya rileks, dia tertawa, dan pada suatu saat tangannya dengan lembut menyentuh area ini, baik saat bergerak atau saat menyesuaikan postur tubuhnya. Sendirian, gerakan ini bisa sepenuhnya netral. Tetapi dalam konteks interaksi, seringkali hal itu menekankan kepercayaan diri dan kenyamanan di hadapan seorang pria. Ketika seorang wanita menyukai seseorang, gerakannya menjadi lebih halus, lebih lembut, terkadang bahkan sedikit lebih demonstratif, bukan secara sadar, tetapi secara alami. Dan jika dia secara berkala melirik Anda, tercipta rasa kontak nonverbal, seolah-olah ruang di antara Anda menjadi lebih intim. Ini bukanlah sinyal pilihan, seperti yang terkadang digambarkan, tetapi lebih merupakan refleksi kenyamanan emosional dan daya tarik yang lembut. Sinyal keempat adalah bibir dan gerakan mikro perhatian. Bibir adalah salah satu bagian wajah yang paling ekspresif karena dikaitkan dengan emosi, pernapasan, dan reaksi sistem saraf. Di sini, penting untuk tidak mengacaukan gerakan alami dengan akting berlebihan. Ini bukan tentang berpose atau gerakan stereotip, tetapi tentang gerakan mikro yang lebih halus, kecenderungan. Misalnya, dia membasahi bibirnya dengan lembut, melakukannya perlahan dan alami, sementara tatapannya tertuju pada Anda selama sedetik atau sedikit lebih lama. Pada saat-saat seperti itu, suasana keseluruhan interaksi berubah. Percakapan mungkin berlanjut, tetapi tampaknya ada jeda dalam dinamika tersebut. Lebih personal, lebih fokus. Ini tidak selalu menunjukkan niat langsung atau sinyal keinginan secara harfiah. Sebaliknya, ini mungkin merupakan manifestasi dari peningkatan perhatian dan keterlibatan emosional. Penting untuk mempertimbangkan konteksnya, suhu interaksi, jarak, kenyamanan, dan dinamika keseluruhan interaksi. Jika momen-momen seperti itu berulang, itu menunjukkan bahwa Anda membangkitkan minatnya yang berkelanjutan, baik pada tingkat perhatian maupun emosi. Sinyal kelima adalah tatapan yang menyatukan semuanya. Tatapan adalah salah satu indikator paling akurat dari keadaan batin seseorang. Bayangkan, Anda sedang berbicara, semuanya tenang, suasananya normal, dan tiba-tiba Anda menyadari bahwa tatapannya tertuju pada Anda sedikit lebih lama dari biasanya dalam percakapan normal. Ini bukan sekadar melihat, ini adalah mempertahankan perhatian. Tatapan ini sering menggabungkan beberapa elemen, ketenangan, ketertarikan yang lembut, relaksasi, dan terkadang kehangatan emosional yang lembut. Dan durasinya yang membuat sinyal ini signifikan. Bukan tatapan tajam, tetapi tatapan yang berkelanjutan, lembut, dan alami. Ketika tatapan ini muncul, tampaknya menangkap momen komunikasi. Ini menciptakan perasaan bahwa orang tersebut sepenuhnya hadir di sini dan sekarang bersama Anda. Dan jika Anda melihat lebih dekat pada keseluruhan gambara kaki, leher, gerakan tubuh, bibir dan tatapan menjadi jelas bahwa ini bukanlah elemen yang terisolasi dan acak, tetapi sistem komunikasi nonverbal yang terpadu. Sekarang, untuk meringkas. Jika Anda memperhatikan bahwa dalam interaksi seorang wanita, ia mengarahkan kakinya ke arah Anda, memiliki leher yang rileks dan terbuka, menggunakan gerakan yang halus dan percaya diri, membuat gerakan mikro yang lembut dengan bibirnya, dan mempertahankan pandangannya. Ini berarti Anda berada di zona nyamannya dan ia memperhatikan. Namun penting untuk dipahami, tidak satu pun dari sinyal ini yang boleh dianggap sebagai jaminan mutlak. Ini bukan rumus, melainkan bahasa tubuh yang mengungkapkan tren daripada kesimpulan definitif. Pemahaman sejati datang ketika Anda melihat perilaku secara keseluruhan, bukan hanya detail individu. Jika video ini membantu Anda lebih memahami komunikasi nonverbal dan psikologi interaksi, tinggalkan api di kolom komentar, berlangganan, dan simpan video ini. Karena semakin baik Anda membaca perilaku, semakin sedikit tebakan yang akan Anda miliki dalam hidup, dan semakin jelas Anda akan memilikinya dalam situasi komunikasi kehidupan nyata.